Asik, oleh-oleh lagi. Tapi bawang ini. Gimana Ujang? Iya. Ujang? Iya Pak. Sehat? Siap, alhamdulillah Bang, Ya, sehat. itu bawang buat saya atau buat Pak Ya, Gubernur? boleh nanti Tentukan buat pilihanmu. Pak. Iya. Oke. Silakan duduk. Silakan Kang Ujang. Ujang. Jadi, Kalau Ujang pasti orang Sunda. oh iya. Pak, asli. Ujang, jadi kamu petani ya? Betul Pak. Umur berapa sekarang? Umur sekarang 28 tahun 28. Pak. Iya. Jadi dulu lulusan apa? Dulu itu saya ngambilnya itu PC Pak. Administrasi Negara, salah satu Universitas Algipari di Bandung. Oke, Iya. selesai. Selesai Sarjana. 2015, selesai. Sekarang petani apa? Sekarang ini petani bawang Pak. Bawang aja? Bawang aja, ada juga kita petani kentang juga. Kentang itu kebetulan sudah masuk industri. Kalau kentang itu kita bermitra dengan Indofood. Oh, oke. Kentang itu ya buat potato. Sudah ada yang menampung ya, Ya. hasil produknya. Nah ini di wilayah mana nih? ini itu ada di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung Pak. Ini tanahnya, lahannya milikmu sendiri atau? Lahannya itu kalau di sana itu kebanyakan itu lahan milik petani sendiri. Oh, petani. Ya. Ada berapa petani yang sekarang aktif membantu? Ya kalau sekarang Ujang? ini kelompok tani juga, kita juga awalnya itu ya dari kelompok tani Pak saya itu. Oh, oke. Buat Kang kelompok Emil, tani lah setelah. sebelum kita lanjutkan, Ini. ada baiknya kita lihat siapa sebenarnya Ujang Margana ini. Ini dia tayangannya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memperkuat sektor pertanian demi ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi. Salah satunya dengan mengajak para petani milenial. Ialah Ujang Margana. Pria lulusan sarjana pendidikan ini tak ragu untuk menjadi seorang petani yang setiap hari bergelut dengan tanah dan cangkul. Di tanah kelahirannya, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Ujang melihat potensi besar di sektor pertanian. Kemudian ia pun berinisiatif untuk menggarap lahan pertanian bawang merah milik ayahnya. Setelah mendapat gelar sarjana pendidikan di tahun 2015, Ujang dan kakaknya bersama petani lainnya berupaya mendorong sektor pertanian dengan membentuk kelompok tani Tricipta. Dengan adanya kelompok tani ini, Ujang mampu meningkatkan produksi dan mengatasi kendala yang ada. Tidak mudah bagi pemuda berusia 29 tahun ini menjadi seorang petani. Perlahan dan pasti, pertanian Ujang pun semakin berkembang. Dari yang awalnya menggarap 1 hektar lahan, kini menjadi 30 hektar. Ujang tak pernah berhenti untuk belajar soal pertanian, meskipun ia bukan lulusan sarjana pertanian. Bagi Ujang, pertanian menjadi sektor menjanjikan bagi generasi muda, asal menjadi petani yang cerdas, mandiri, dan lestari. Selain mendapat keuntungan besar, juga membantu ketahanan pangan dan kelestarian. Ya, yang menarik tadi Kang Emil, dari awal kan Kang Emil bilang bahwa yang membedakan petani milenial dengan yang konvensional adalah memanfaatkan teknologi. Nah, tapi sebelum nanti ke sana cerita bagaimana pentingnya teknologi ini, Kang Ujang. Iya, ya. Bang. Kang Ujang ini kenapa memilih jadi petani? Ya. Petani bawang. Ya, pertama itu motivasinya itu kita ini melihat dari segi ini apa? Mungkin bisa dikatakan potensi daerah juga gitu. Okay. Potensi daerah itu yang ada di Desa Mekarmani, Kecamatan Cimenyan itu adalah sektor pertanian. Di mana sektor pertaniannya ini mungkin bisa dikatakan mungkin kategorinya itu mungkin bahan pangan kebutuhan nasional, di antaranya itu adalah bawang merah sendiri. Nah, setelah itu saya pada tahun setelah lulus studi waktu itu S1 di Universitas Algipari, kita membuat organisasi yang bernama Kelompok Tani Tercipta. Kenapa kita membuat Kelompok Tani Tercipta ini? Karena awalnya itu kita melihat keluhan-keluhan, biasanya itu para petani itu, kadang petani itu hanya fokus itu untuk bercocok tanam. Namun petani itu setelah hasil panen, nah petani itu bingung misalkan mau jualnya itu kemana. Nah akhirnya kita bentuk sebuah organisasi yang bernama Kelompok Tani Tercipta, dan pada tahun 2017 kita ini sudah mulai
inilah apa, kalau itu bisa dikatakan kita ini sebagai off-taker-nya. Off-taker dari berapa, hampir 200 hektar saat ini yang kita kelola, hampir 300 petani Pak Gubernur sekarang itu yang 300 kita bina, ya yang ada di Kecamatan Cimenyan. Nah kebetulan kalau misalkan untuk menjelang HBKN, Hari Besar Keagamaan atau Hari Raya apa itu, kita ini ikut andil juga dalam stabilisasi harga. Nah stabilisasi harga ini dalam rangka stabilisasi harga untuk mengamankan pasokan. Misalkan untuk tahun sekarang ini, dari Kementerian Pertanian itu kita suruh mengamankan itu 5.000 ton bawang merah untuk Jabodetabek. Nah, ini menarik Kang Emil, karena ini ada kaitannya dengan diundang Presiden ya, Betul. Pak Jokowi ya. Betul. Ini ada pengorbanan. Jadi jangan menganggap ini perjuangan aja, tapi ada pengorbanan. Pengorbanannya adalah ketika harga bawang lagi bagus-bagusnya, lagi tinggi-tingginya, mereka diminta untuk mengamankan ya, sehingga harga itu bisa turun, walaupun menderita ya. Tapi yang ini penting di strategi atas BOP aja Pak kalau petani itu Pak. Ini harga lagi misalnya 15.000 ya per kilo. Ya. Kamu dan para petani jual berapa? Waktu itu Gimana, 2016 itu kejadiannya 16, itu, ya. angka di Jakarta itu per kilonya itu untuk bawang merah itu hampir 120.000 Oke. waktu itu. Sementara harga di tingkat petani aja waktu itu udah 30.000. Nah kami dari kelompok Tani Tercipta waktu itu datang dari Kementerian Pertanian suruh stabilisasi harga dengan harga 20.000. Itu sampai Jakarta, sampai Tanjung Priuk waktu itu. Kita pasok ke Gudang Bulog waktu itu 2016, alhamdulillah aman Pak untuk pasokan. Tapi kenapa mau? Coba, ini kan ada pemikiran jangka panjang, ini menarik betul. sekali ya. Dijual ruangan, ya. Tes, Oke. tes. Ya. Tes, Oke. tes. Ya, ya, Lanjut lagi ya. ya. Nah ini menarik, karena kalau dijual hari itu dengan harga yang ada di Fantastis. pasar, wah untung besar kan. Tapi kenapa waktu itu mau? Ya. Selain ada rasa nasionalisme, tapi ada pemikiran lain nggak? Ya, nah awalnya itu kalau untuk petani itu mungkin kalau harga lagi tinggi itu adalah suatu keuntungan. Nah, tapi di sisi lain mungkin kalau untuk bawang merah itu kalau angka sudah mungkin tinggi sekali, akhirnya inflasi, barulah keluar mungkin bawang dari luar negeri atau bisa dikatakan kita impor. Nah, dengan harga impor itu waktu itu sampai ke Indonesia aja itu udah harga Rp6.000. Oh, jadi jangka panjangnya hancur Jangka ini panjangnya harga. itu ya. Nah akhirnya kami dari kelompok Tani Tercipta ini berkomitmen
ini. Jadi Oh, penyiramannya iya. itu sudah otomatis. Jadi HP gitu. dipijit, air nyala sendiri. air nyala sendiri. Coba, apa itu program desa digital? Jadi gini Bang Andi, kalau kita dengar digital, itu seolah-olah domain orang kota, betul kan? Seolah-olah desa jauh dari internet digital. Nah, visi Desa Digital Jawa Barat itu adalah ekonomi inklusif. Kalau, ini bayangannya ya, kalau kita internetkan infrastrukturnya, digitalkan desa, maka gap itu akan berkurang. Nah, buktinya ini, tinggalnya di desa, tapi Rezeki. jualannya bisa ke e-commerce tadi ya. Betul. Ada ke Tani Hub, kemana-mana. Pasarnya jadi luas. Ya, Iya. seperti teori tadi yang sabun 10 juta door to door konvensional menjadi ratusan juta karena penjualannya. Tapi ini lebih lagi, sudah penjualannya digital, alat produksinya pun pakai IoT atau Internet of Things tadi. Iya. Makanya suatu hari Bang Andi, kelompok ini nih, dalam puluhan tahun ke depan, nanti main HP-nya itu bukan sebagai alat komunikasi saja, HP itu sebagai alat produksi. Nah, Kang Ujang ini sudah membuktikan itu ya. sudah, Dan lebih Bang. efisien ya. Iya, kebetulan. Baik, perubahan apa yang nyata yang terasa setelah adanya Ya. penerapan teknologi ya dengan cara penjualan atau marketing online itu apa Ya. perubahan yang Mungkin perubahannya itu kalau untuk dari segi biaya itu mungkin menekan biaya produksi kalau untuk aplikasi Habibie Garden ini ya yang paling utama itu. Terus mungkin yang keduanya itu kita dapat mengetahui juga misalkan tanaman ini kekurangan nutrisi, curah hujan, kecepatan angin. Jadi ada di satu aplikasi itu. Misalkan kalau tanamannya itu kekurangan nutrisi, jadi langsung kayak WA masuk aja gitu. Jadi kayak WA masuk lagi, jadi kita misalkan ini kurang pupuk, nah jadi kita beri lagi pupuk aja gitu. Oke, jadi kualitas produknya juga Betul, meningkat ya. Kang Ujang, Ya. pribadi penghasilan per bulan Ya. kalau boleh di-share Ya. berapa? Kalau sekarang ini 30 juta Ya, satu Tuhan. bulan itu. Alhamdulillah. Iya. Kebetulan. Tepuk tangan Kang Ujang. Iya. Setara orang kota bahkan ada yang masih 20-10 ya. Iya. Oke. Iya. Baik. Nah, sebagai closing statement ini dari Pak Gubernur berkaitan dengan hari ini kan kita mau wisuda 1249 petani milenial. Nah, apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh petani muda yang ikut program ini maupun mungkin anak-anak muda yang menonton acara ini dan tertarik untuk ikut dalam program Ya, petani pesan milenial? saya sederhana. Indonesia Allah berikan kesuburan yang luar biasa, penduduk juga besar, dan masa depan yang tidak terpengaruh oleh pandemi, oleh hal-hal lain itu adalah pangan. Tapi kalau pangan dikerjakan dengan konvensional itu masa lalu. Kalau pangan dikerjakan dengan teknologi dan digital, itulah masa kini dan masa depan. Maka kalau Anda nanti lulus dari universitas, lihatlah bahwa masa depan tidak selalu di kota. Hari ini dengan 3 cerita tadi dan kesaksian Anda 1249, masa depan itu insya Allah ada di desa. Amin. Maka semangat tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia itu bukan suatu hal yang mustahil lagi. Ya. Tapi tadi program ini adalah bukan program karpet merah yang langsung sukses, program yang masih panjang perjalanan, tapi jangan khawatir negara dalam hari ini Pemprov Jawa Barat membersamai proses-proses perjalanan itu. Saya doakan kalau tahun ini ada 1249 yang lolos dan berhasil, tahun-tahun depan meningkat, sampai suatu hari petani mayoritas adalah anak-anak muda dan menjadi kedaulatan pangan. Karena kata Bung Karno bilang kan, ya, ciri negara yang berhasil kuncinya ada di kedaulatan pangan. Baik, terima kasih Kang Emil, terima kasih Kang Siap, Ujang Pak. ya Iya, sudah berbagi Bang. cerita pada kami dan tentu saja anak-anak muda di seluruh Indonesia.